Hari ini jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia termasuk jemaah dari Indonesia tengah melaksanakan ibadah haji pemirsa. Dan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini merupakan penyelenggaraan pertama perdana yang langsung dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam menjamin kenyamanan dan juga keamanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini di tengah konflik Timur Tengah yang semakin memanas? Kita akan membahasnya secara eksklusif. Saya Adita Dewi di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Menteri, gimana kabarnya, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Masya Allah, ini kelihatan seger banget loh Pak Menteri. Habis keliling ini. Habis keliling ya Pak? Lihat dapur, lihat ruang makan, lihat asrama. Bukan asrama sih, hotel gitu. Hotel ya Pak ya, ini mewah kalau sekali asrama sih. kan kesannya, ini hotel, benar-benar hotel ini. Iya Pak. Namanya aja Grand El Hajj Hotel. Hajj. Ya. Luar biasa, Masya Ini Allah. penukaran uang, jadi kalau mau tukar uang monggo silakan. Oh iya, jadi lengkap ya Pak, di sini Ya. ada fasilitas penukaran uang juga. Pak Menteri, di tengah saat ini berjalannya ibadah haji Pak di sana, tentunya di saat kondisi dunia ini tidak baik-baik saja, menjadi tantangan tersendiri yang khusus untuk Bapak selaku pemangku nih ya Pak ya dalam penyelenggaraan ibadah haji khususnya Pak, kesulitan apa Pak yang dihadapi? Jadi memang ketika kita sedang mengejar target persiapan, awal Ramadan kita dikejutkan berita pecahnya perang. Dan ini juga sangat mempengaruhi pemikiran kami karena bahkan juga situasi itu kan berpengaruh langsung mempengaruhi kita. Betul sekali Pak. Dan kita konsultasi ke Presiden, beliau mengatakan yang penting adalah kita mempertimbangkan keamanan dan keselamatan jamaah. Kalau itu oke, berangkat. Kalau itu nggak ada jaminan, nggak berangkat. Itu yang disampaikan oleh Presiden dan Alhamdulillah hari ini mungkin sudah 80% jamaah kita sudah Saudi. Bagian masih di Madinah, bagian besar sudah di Mekah. Kita tinggal menunggu hari Arafah. Mudah-mudahan semuanya seperti yang kita harapkan, lancar semuanya, aman semuanya. Ini kira-kira akhirnya apa Pak yang memutuskan berani untuk memberangkatkan jemaah Indonesia ke sana gitu Pak? Kami komunikasi dan koordinasi dengan banyak pihak. Kami bicara tentu dengan Kementerian Luar Negeri kita bicara dengan KBRI kita di Saudi, kita punya kantor di Jeddah, di Saudi, di Madinah dan di Mekah. Kita komunikasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Saudi. Kita komunikasi dengan Duta Besar Saudi di sini. Alhamdulillah dengan berbagai pertimbangan dari mereka kita putuskan berangkat. Dan alhamdulillah sampai hari ini situasi memang cukup aman. Jamaah kita bisa menjalankan ritual-ritualnya dengan nyaman, dengan aman. Dan kami juga di sini agak tenang karena 80% jamaah kita berangkat. Alhamdulillah ya Pak ya, akhirnya bisa berjalan juga. Bapak boleh izin nggak sih? Ini kan kita sekarang lagi ada di asrama haji nih Pak. Yeah. Boleh saya lihat di sini mungkin ada fasilitas aulanya kah Pak untuk perkumpulan berkoordinasi? Silakan. Ada di mana Pak posisinya? Ada di sana. Ya, kita jalan ke sana. Oh, oke. Ini teman-teman dari imigrasi yang membantu kita juga untuk menyiapkan jamaah untuk bisa berangkat. Untuk ngurus semua administrasinya ya Pak ya. Jadi paspor diperiksa di sini, kemudian bisa visa juga ya Pak. Iya, Ya. dicek, dicocok kemudian dokumennya. di bandara tinggal serah terima Pak. serah terima. Bapak, ini kan terkait dengan penyelenggaraan haji tahun ini Pak, dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh Perdana nih Pak, apa sebenarnya yang membedakan penyelenggaraan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya Pak? Banyak hal ya. Pertama tentu
visa sudah keluar Ramadan. Selesai visa. Semua tuh Pak. Visa selesai semua Ramadan. Nah, jadi setelah Ramadan kita tinggal hanya menyusun pengelompokan berangkatnya ini, kelompok ini aja. Pertama, kedua nusuk. Nusuk, iya betul. Ini yang spesial ya Pak tahun ini ya. Kita bagi di Indonesia. Di sini. Kita minta syarikat yang kita tunjuk itu membuka kantor di Jakarta, sekaligus membantu membagi nusuk. Nusuknya di sini. Kemudian mereka juga secara berkala kita libatkan rapat. Kalau ada kendala di sana, ini tanggung jawabnya syarikat, tolong perbaiki sana. Tuh. Kita juga komunikasi terus dengan teman-teman Kementerian Saudi, Haji Saudi. Kita ada Zoom meeting tiap minggu dengan mereka, sehingga apapun kesulitan kita sampaikan ke mereka mencarikan alternatif pemecahannya. Kalau untuk keberangkatan di tahun ini Pak, untuk jemaah Indonesia khususnya lansianya ada berapa persen Pak dari total jemaah? Ukuran lansia itu kalau 65 tahun ke atas cukup besar. Baik. Cukup besar, hampir 70%. Hampir 70% dari jemaah total keseluruhan ya. Nah, ini Itulah menjadi masih semangat perhatian kami. Karena itu tahun ini kita pemeriksaan kesehatan. Kalau istilah kita istitoah kesehatan. Nah untuk screening gimana tuh Pak? Para lansia ini aman? Lebih ketat daripada tahun-tahun lalu. Jadi sebelum mereka melunasi pembayaran kita periksa. Dipastikan dulu Pak kesehatannya gitu ya? Baru bayar lunas. Itu pun dengan catatan masuk embark ke asrama haji diperiksa lagi. Kalau nggak sehat kita bawa ke rumah sakit dulu. Ada yang dokternya mengatakan nggak mungkin berangkat, kita pulangkan. Bapak, lalu bagaimana dengan kampung haji Pak? Kampung haji ini domainnya di Danantara. Oh di Danantara Pak. Kita di sini sebagai usernya saja, jadi mungkin kita pertimbangan gimana desainnya, gimana lokasi ini bagus apa enggak gitu aja. Sementara pertimbangan finance, teknis segala macam semuanya ada di Danantara, jadi masih on progress ya Pak. Bisa ngomong lah kalau memang domainnya Danantara. Baik Pak. Bapak, tadi kan yang istimewa di penyelenggaraan tahun haji kali ini nih Pak ya. Itu nusuknya sudah aktif di sini Pak. Betul. Karena memang ini sangat membantu menurut saya, ini salah satu keunggulan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang dipimpin langsung oleh Bapak juga. Ini luar biasa sekali, kan nusuknya pemirsa sudah bisa diaktifasi di sini dan tentunya itu akan memudahkan para jemaah Indonesia saat beribadah di Raudhah khususnya ya Pak ya, karena itu kan salah satu semua tempat ibadah di tanah suci. Haram juga kadang-kadang ada check up. Gitu Pak. Pak, ini saya sempat dengar kabar itu kan ada beberapa yang terkendala di last minute itu visanya ternyata di sini aman Pak, tapi di sana tidak terbit itu. Kalau visa di sini aman, berarti aman semua. Ada yang bisa keluar di sini, sampai di sana ternyata dia itu sudah di-ban oleh pemerintah. Nah, ya itu Pak maksud saya Pak. Karena punya pelanggaran sebelumnya. Pelanggaran yang kita tahu karena overstay. Oh, overstay. Overstay waktu umroh kemarin. Umroh yang lalu ya Pak. Tinggal di-ban 10 tahun. Ternyata Arab Saudi seketat itu ya Pak. Ketat dan canggih. Sistemnya canggih. Baik Bapak, untuk kuota haji tahun ini sendiri Pak, apakah ada penambahan kuota Pak dari kuota yang sudah terbit sebelumnya begitu? Nggak ada. Nggak ada, sudah kita sesuai. Tetap mendapatkan kuota seperti tahun yang lalu 221.000. 221. Permintaan Presiden adalah memberikan layanan terbaik itu pada jamaah haji, dan ini kita upayakan serius sekali. Kita berusaha memberikan rasa makanan yang sesuai dengan lidah mereka. Kita berusaha memberikan tempat istirahat yang nyaman buat mereka. Ya
Nah, pemirsa, saat ini saya sedang bersama Pak Menteri Haji dan Umroh. Ini mendapatkan eksklusif sekali ya kesempatan bisa berbincang dengan beliau di salah satu ruangan, namanya ini auditorium atau Aula 4 ya Pak? Aula 4. Aula 4 yang berada di Asrama Haji Cipondoh, Banten. Nah, Pak, ini saya pengen nanya Pak Menteri. Saat ini kan di Arab Saudi itu cuacanya cukup ekstrim ya Pak. Saat ini sudah mencapai 42 derajat Celcius infonya. Nah, kira-kira dari Kementerian Haji dan Umroh nih ada nggak sih upaya-upaya, langkah-langkah yang dilakukan untuk langkah preventif lah Pak yang dilakukan terhadap jamaah untuk menghadapi cuaca ekstrim itu? Ya, jadi terkait dengan kesehatan yang menjadi concern dari pemerintah Arab Saudi dan juga kami ikut concern di kesehatan ini. Kita awali dengan sebelum melakukan pelunasan, jamaah kita minta melakukan pemeriksaan kesehatan. Kita istilahkan istitoah kesehatan. Kemudian setelah itu lolos, kemudian baru pembayaran pelunasan. Baik. Kemudian beberapa bulan kemudian, ketika masuk asrama haji sebelum berangkat, kita periksa lagi supaya memastikan bahwa mereka memang benar-benar siap. Tapi juga di dalam manasik haji, baik di daerah masing-masing maupun yang kita lakukan di asrama haji juga kita tekankan, kita ingatkan untuk waspada dengan cuaca panas. Cuaca panas. Hari ini sudah 42 derajat, mungkin seminggu ke depan akan lebih naik terus. Iya Pak. Itu jamaah haji kita minta tidak terlalu banyak kegiatan di luar. Apalagi siang-siang hari itu, kalau telah terpaksa harus menyiapkan peralatan, apakah itu pelindung payung atau sebagainya, dan jangan lupa banyak minum. Banyak minum ya Pak. Kemudian kita minta juga tidak memaksakan diri ke kegiatan-kegiatan yang tidak wajib. Tidak wajib ya, betul sekali. Jangan sampai karena mengejar yang sunnah-sunnah kemudian Memaksakan sakit, diri gitu ya Pak. sakit, yang wajib, yang rukun malah tidak. Malah nggak bisa karena sakit itu tadi. Karena sakit itu. Betul sekali Itu yang untuk kita mencegah. sampaikan. Ya. Itu selalu kita ulang-ulang baik di sini waktu manasik di daerah dan juga selama di sana juga selalu kita ingatkan terus. Diingatkan ya Pak. Jadi itu salah satu langkah-langkah yang dilakukan ya Pak. Lalu Pak, ini tadi kan Bapak sempat sidak ya di asrama Cipondoh ini. Ini kira-kira tadi Bapak apa aja nih Pak agendanya? Boleh diceritakan Pak? Jadi yang kita Sidak kemana aja? lakukan ini saya dengan wamen saya itu sama. Artinya Iya. kita itu datang ke asrama-asrama itu tanpa pemberitahuan. Oh begitu Pak? Dimanapun. Dadakan semuanya Pak. Dadakan semua. Iya. Saya udah ke Menarik Surabaya, ke Balikpapan, ke Palembang tanpa pemberitahuan. Kemudian wamen saya juga sama, sekarang di Surabaya kalau nggak salah. Untuk memastikan bahwa tidak ada poles-polesan, Iya, tidak ada betul Pak. make-upan. Apa adanya lah apa yang terjadi gitu. Saya ya, tadi Pak. datang ke ruang makan. Saya Ruang lihat makan. jamaah lagi makan. Saya cicip sedikit-sedikit makanannya. Apakah memang sesuai dengan harapan kita? Saya lihat ada tadi tahu, ada ayam, ada bali telur, dan sayur. Kadar proteinnya lengkap Ya, Pak ya Pak sudah ya. ada Gizinya standarnya. udah sesuai standar. Ya. Di sini juga ada pemeriksa pemeriksa kesehatan juga ada terus. Oh, selalu ada Ya. di setiap asrama haji Asrama pasti ada. terus. Jadi selesai makan itu biasanya langsung disimpan, dimasukkan freezer oleh tim pemeriksa ini. Nanti kalau misalkan nanti sore atau nanti atau besok ada jamaah sakit perut, diambil ini dicek. Kenapa kok sakit perut? Apakah ada? Apakah dari makanan atau dari faktor yang lain gitu ya Pak? Cek itu. Oke. Dan saya juga udah ke dapur tadi, walaupun sudah selesai masaknya, tapi saya lihat dapurnya bersih. Saya angkat ini. Apa sampahnya Pak? Atau Bukan apa Pak? saluran air pembuangan. saluran air pembuangan Kan seperti tutup. apa? Saya angkat, ada yang Tersumbat nggak gitu? sedikit mampet, saya minta dilancarkan karena itu juga berpengaruh. Pengaruh ya Pak. Luar biasa. Kemudian saya ke kamar-kamar. Ke kamar, oke, kamar jamaah. Kamarnya ini sekelas hotel. Nah, walaupun bukan hotel bintang 4-5, tapi paling nggak hotel bintang 3 masuk lah ini. Masuk ya Pak. Cuma sayang, ini saya sayangkan. Kenapa nih Pak? Jamaah kita ini nggak bisa lepas dari rokok. Oke. Saya padahal udah diingatkan oleh pengelola, jangan merokok, ini denda sekian gitu. Saya masuk, Nemuin Bapak? bukan. Aromanya bau masih saya udah. Saya tersis ini ya. sudah hafal baunya rokok. Dan ini saya kira harus dibiasakan jamaah kita karena
Takutnya nanti ke sana bawah juga, sampai ke di tanah sana suci. dendanya lebih besar lagi. Itu dia, betul Pak. Itu makanya. Lalu Bapak, ini kan di tengah kondisi Timur Tengah yang seperti ini nih Pak, kita balik lagi ya Pak ya. Ya. Kira-kira langkah apa yang Bapak lakukan lagi bersama tim gitu ya, demi kelancaran kenyamanan para jemaah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini Pak? Salah satu adalah kita menyiapkan petugas haji dengan serius. Baik, Petugas haji kita siapkan 1 bulan 1 bulan. di asrama haji. Kita siapkan fisiknya, karena petugas haji kalau fisik nggak siap, nggak kuat ya, nggak berfungsi. Iya, betul sekali. Kita siapkan fisik, kita siapkan disiplin, penting disiplin. Kita siapkan bondingnya, Bonding. bonding sesama tim itu. Selain kita isi dengan materi-materi yang diperlukan, kita beri juga materi bahasa Arab, Mbak. Oh, terima kasih Pak. Walaupun bukan bahasa Arab yang Lebih ke mungkin lebih dialog praktis, hari-hari ya Pak. hari-hari. Praktis. Cuma nanya alamat, nanya yang sederhana itu, Iya. supaya pasti bisa lah itu. Pasti Idealnya berapa lama sih kalau untuk versi Bapak sendiri sebenarnya untuk paling nggak 1 bulan pelatihannya? penuh. Kemarin kan 1 bulan tapi 20 hari Ada liburnya gitu ya Pak ya? Kalau bukan kemarin. 20 hari di lapangan, 10 hari daring. Oh gitu. Akan Harusnya lebih baiknya semuanya offline gitu ya Pak? Offline. Tapi memang tergantung biaya juga, Pak. Ya betul. Biaya cukup besar. Baik, Itu. baik. Jadi dia petugas haji, kemudian seperti jadi standar kesehatannya kita seriusi. Kemudian terutama dalam pengadaan Dalam vendor. Oh vendor, baik. Pengadaan vendor ini kita bentuk tim. Tim pengadaan hotel sendiri, tim pengadaan catering sendiri, Baik. tim pengadaan transportasi sendiri. Kita isi orang-orang kita yang sebagian alumni dari KPK yang pindah ke kita, Oh ya. ada yang dari kejaksaan yang pindah kita, ada dari kepolisian yang ke kita, untuk memastikan bahwa semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Untuk keberadaan haji ilegal sendiri seperti apa nih Pak? Nah, ini yang jadi perhatian kami juga. Tahun lalu ketat sekali di Ya. Saudi. Ada beberapa jamaah bukan kota kita ya, Ya. yang berangkat tapi hanya bisa sampai di Madinah, nggak bisa ke Mekah, hanya bisa sampai Stop di Jeddah. Madinah, berhenti di Jeddah. Hanya Jeddah saja, nggak bisa ke Mekah apalagi ke Arafah. Baik. Banyak. Tahun lalu juga di imigrasi Indonesia sekitar 1.000 orang ditahan 1.000 orang Pak. karena mau ke Saudi tapi tanpa visa haji. Baik. Tahun ini kita edukasinya cukup gencar. Kemudian kita juga membentuk satgas dengan imigrasi dan kepolisian, untuk mencegah Hal-hal jamaah itu kita, biar bukan kita nggak seneng dengan mereka berhaji, tapi pasti mereka nggak akan bisa di Nggak sana. akan bisa Nggak akan gitu bisa. ya. Daripada mereka di sana terlunta-lunta sampai di sana suruh balik. Iya, mendingan jangan nggak usah nekat lah. berangkat. Iya, betul. Baik Bapak, ini kalau dari pemerintah pusat sendiri ada target atau capaian khusus nggak sih yang diminta kepada Kemenshad sendiri ini Pak? Tentu permintaan Presiden adalah memberikan layanan terbaik Itu. pada jamaah haji, dan ini kita upayakan serius sekali. Kita berusaha memberikan rasa makanan yang sesuai dengan lidah mereka. Kita berusaha memberikan tempat istirahat yang nyaman buat mereka, dan kita berusaha memberikan bantuan dengan petugas-petugas haji itu supaya mereka benar-benar. Yang masih belum memuaskan adalah bahwa Presiden Prabowo berharap biaya bisa diturunkan terus. Tahun ini kita turunkan 2 juta. Iya, dan ini sudah Tahun turun kemarin 5 juta. 5 juta. Berarti 2 tahun periode Presiden Prabowo ini sudah turun 7 juta. Dan beliau berharap bisa turun Bisa lagi. turun lagi. Tapi saya juga tentu harus bekerja keras lagi, Ya, karena betul. situasi ekonomi kayak begini. Lagi seperti ini, betul Pak. Kita tahu kemarin tiba-tiba penerbangan minta tambahan Betul. biaya, dan ini pasti tahun depan menjadi pemikiran kami bagaimana kita menekan biaya, tapi penerbangan naik begitu tinggi. Pak, kalau terkait dengan tabungan haji sendiri itu seperti apa Pak? Bukan tabungan haji.
Yang jelas yang kami tahu, Ya. BPKH itu mengelola setoran haji. Oh, mengelola setoran haji. Setoran haji ya. Jadi jamaah haji membayar 25 juta ke kami, Ya. ke Kementerian Haji, dan kemudian kami titipkan ke BPKH. Ini untuk setelah mereka membayar 25 juta, mereka mendapatkan porsi nomor Baik. nanti ketahuan nanti berangkat tahun berapa kedal. Masa tunggunya itu ya Pak ya. Itu yang kami pahami. Oke. Tapi kalau yang di tabungan haji itu biasanya tiap bank itu punya program tabungan haji sendiri-sendiri. Nah, itu di luar Di luar wewenang kita, di luar kami. Kementerian ini Haji dan Umroh ya Pak ya. Setahu saya, Anita misalkan Ya. buka tabungan haji, bayar Contoh di bank 10.000, syariah mana gitu ya Pak. 10.000, 200.000, 2 juta, sampai nanti pada saatnya bisa untuk membayar. Itu yang saya tahu, tapi gitu. itu di luar kita. Tabungan haji di luar kita. Oh, pengelolaannya di luar pengelolaan Itu ini ya. murni dari Kemenhaj ya. polisi bank-bank masing-masing. Baik Bapak, terakhir Pak Menteri, boleh nih mungkin pesan-pesannya kepada pemirsa ataupun para calon jemaah di tahun-tahun berikutnya atau yang tahun ini akan berangkat Pak, boleh disampaikan? Kepada jemaah tahun ini berangkat, saya minta menjaga diri, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan karena saya paham bahwa ada euforia, sudah begitu lama rindu dengan tanah suci, sampai di sana semuanya ingin dilakukan. Tapi ya tolonglah dijaga kemampuan kesehatan kita, jangan terlalu memaksakan diri. Kemudian yang kedua, bagi para calon jamaah haji yang akan berangkat tahun depan, daftar sudah bisa dilihat, ya, dicek. Saya berangkat tahun depan siapa saja, mau dipersiapkan semuanya. Persiapan mental pasti, persiapan manasik, artinya pengetahuan tentang haji, dan juga jangan lupa persiapan kesehatan. Baik Bapak, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Irfan Yusuf selaku Menteri Haji dan Umroh Indonesia. Terima kasih Bapak atas waktunya, sehat-sehat selalu, semoga dilancarkan dalam bertugas dimanapun berada Pak. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu untuk kita.